Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim lisalamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul zillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi oleh kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kita baca itu adalah surat ketiga, surah Ali Imran ayat 112. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, sudah menjadi pengetahuan dan cita-cita tertinggi kita di dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini dibuktikan dengan doa yang tidak pernah kita bosan membaca. Bahkan doa itu kita sebut dengan doa sapu jagat. Rasanya kurang sempurna doa kita kalau setiap doa yang kita sampaikan itu atau yang kita mohonkan kepada Allah tanpa ditutup dengan doa itu, yaitunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak pergi lain. Itu namanya doa sapu jagat. Mulai dari semenjak zaman sahabat sampai hari ini, dan di mana saja kita lihat rata-rata setiap doa penutupnya adalah itu. Makanya doa itu adalah kunci Inggris itu. Kama sesuai hasanah dunia, hasanah akhirat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaan yang perlu dijawab itu adalah jenis makhluk apakah hasanah itu? Nah, kadang murah menyebutnya, sulit untuk mencari jenisnya. Ada yang berpendapat bahwa hasanah di dunia itu akan diperoleh setelah kita memiliki harta yang berlimpah. Maka dia mulailah mengumpulkan harta. Woi, banyak hartanya, berlipek-lipek, bau ungguk-ungguk. Tapi yang hasanah pun tak jauh suur. Malah yang berjumpa itu sebaliknya. Makin bertambah hartanya, makin resah, makin gelisah. Sesuai jok berfalsafah dalam kehidupan, makin nado, makin menyesu. Betapa banyak memang fakta di lapangan nggak bisa ditolak. Aratoko nambok gaduh gitu.
Mama baca kak je kemanakan, adik baca kaja jo adik, kadang orang tua jo amak, orang tua jo anak. Bakaja kaja basi salah, baku tumpeh tidak pernah baka sudahan. Judulnya adalah memparabikan ratu. Dan di dalam pencalian kita Haji, kalaulah tasabui membagi ratu ko, ujungnya masih salah. Ujungnya bakal dikuah, ujungnya bakal tumpeh, kadang sampai ke pengadilan bagai. Tidak tentu adik kandung, mama kandung, orang gak kandung, tidak tentu terus. Sehingga lahirlah ungkapan dari kawan-kawan, Buya, kalau ratu pun tidak ada rencana lebih aja. Basuh dawak dalam kehidupan tu. Karena dia tu bandang sebesar pun, malah dia je. Raja leha awak dia ambil je. Ini yang ditemukan. Sehingga artinya tidak perlu dia ratu letaknya. Ada orang menyangka bahasa hasanah tu baru dapat denyo di pangkat tinggi. Itu. Abah Saulullah masuk menjadi partai politik, menjadi politikusnya. Mulai merangkak dari bawah, alhamdulillah dapat cita-cita kini nan diinginkannya. Kalau lah jadi gubernur kan tak dapat akal itu. Awak calon wakil wali kota saya lah dapat lokat rasulullah. Ku barang jadi dapat bupati, dapat wali kota, dapat gubernur, bahkan dapat menteri. Rupanya lain nan tabayang, lain pula nan kenyataan. Sebab mulai dari Sabang sampai Merauke ini Pak, kalau coba inventaris dari 500 labiah kabupaten kota se-Indonesia, itu ada 300 bupati wali kotanya dalam penjara gini tu. Dalam penjara saja ada kurang lebih 300, nanti kaja-kaja banyak itu. Nanti demo tu asawanta apa itu segala macam. Nama tu tak boleh lalu. Rupanya makin tinggi pangkat, makin mengacau lagi. Baca itu aja tu. Alhamdulillah mungkin dia usaha nan tapek ko hari narancak ketika nan elok nan diinginkan tercapai. Dapat menjadi kepala daerah. Nah, awak tahu apa ibu? Fakta lu di lapangan tu pandang jauh layangan panandake di Tukian. Kepala daerah ko kalau lah nanya program utamanya duanya je. Mana dua je? Balai jaso je, balai dandam je. Itu saja dua je. Balai jaso je, balai dandam je. Mana balai jaso? Seluruh nak mendukungnya selama kok tim sukses kok ala namanya dapat pembangunan dagang 1 kilo seorang, tengah 2 kilo seorang. Ana juga lah nama tak bisa itulah tu. Salih di siko. Di situ kadang-kadang laba urek, laba limpi urek itu. Masakan guru kesenian jadi camat. Antara lahnya Buya mengaji di masjid ilmu dia ketika bawah. Kini jadi kepala pasar, itu tak masuk tu dah. Itu sampai nado judulnya Balai Jaso. Program yang kedua Balai Dandam. Itu program kedua. Mana Balai Dandam kau? Nyo nak tentu dah. Sebenarnya kalau menurut aturan, baik aturan negara maupun aturan agama, letakkan suatu pada tampaknya. Serahkan kepada ahlinya. Kini ko yang menjadi timbang untuk mengiakan jabatan, meletakkan karajo kepada seseorang yang menjadi ukuran utamanya indak the right man in the right place tu. Tapi satunya dulu tu pak, ndaknya. Kalau ndak satunya binasakan. Tu ujungnya pak kacau je jadi. Asyikku orang yang berpendapat bahasa hasanah tu dia pangkat nan tinggi indah rupanya. Apalagi apa-apa dan ibu-ibu, orang pintar mengatakan orang itu terhormat apa tidak janganlah diukur di waktu dia berkuasa, tapi ukurlah setelah dia lepas dari kekuasaan. Kalau sangkitnya berkuasa tentu seluruhnya takwik. Sebab kata-katanya masih
pancuangnya putus, takwik kayaknya. Tapi apakah orang masih menghormatinya setelah dia tidak berkuasa lagi? Itu ukuran sawana. Nah, itu kecil agama tuh. Jadi terhormatkah orang, muliakah orang, janganlah diukur di saat dia berkuasa, tapi ukurlah setelahnya jatuh dari atau setelah selapihnya dari kekuasaan. Kok lidi sapu aja ada orang lain namanya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, artinya bah indah puluh hasanah tu di jabatan nampaknya. Nah Bapak Ibu, ayat nan kita baca tadi gayung kesambui kata kejawe ada di situ. Allah mengatakan bahwa mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Duribat alaihimuz zillah ainama thuqifu. Kata-kata zillah ku apa ibu adik sekalian? Ko gadang panjang mah. Ikon anak bosawi sebanyak dari tadi inti hasanah tu di situ sebenarnya. Ndak ada gunanya aratu melimpah ruah pangkek tinggi kalau wak hina. Nah, ndak ada gunanya. Kalau apa ingin mengukur seseorang, jangan didanga orang mengecek di mukanya, tapi perhatikan kecek orang kainyo di belakangnya. Kalau di mukanya, oi, bantu abong, buya, sajak buya di sikoyo wana tarangari tersedek kami. Ajan pindah lu buya, lejan pai lu buya, le rasul kehilangan kami. Di muka abong. Ada dapat kiri baca Pak. Tapi seketika abong dak do, boleh ngecek. Baja nak selesai itu aja. Kecek orang di belakang awak. Makanya jadilah awak dalam hidupku pandai dan intelijen. Ukuran seseorang itu ndaklah kecek orang di mukanya, tapi diskusi orang di belakangnya. Nah sebenarnya apa? Awak menyabui zillah kehinaan ke? Ndak mana awak tanya ke orang awak tahu mah. Sama Naji lah Pak Muhaji selaja deh sebagai kerinci pelocobaan ini ya. Bara ragoji, bara nilai ji bisa mau gua. Baca dong mau guanya. Al mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu menjadi kaca bagi orang mukmin lainnya. Tentu ibu sange apa di ibu kacau. Sebab nan cah-cah bacamin kan ibu. Nah, itu di dalam tas na bau-bau limu dia ketika bawa tu kacau-kacau tu. Sudah sembahyang. Tu dunia ibu dah bawa begitu. Tapi kalau biar Lizarah itu lagi tu nak lawan akal. Membawa tas lah tu ada lo kacau dalam. Atau lah boleh ngecek-ngecek itu Pak Imam. Tu itu. Gunanya kacau. Kacau tu gunanya adalah untuk mengenal diri. Nak tahu bantu awak tagaklah di muka kacau. Kacau itulah nak informasikan kawak tentang diri awak. Ambo apa ibu kalaulah ndak dek bantuan kacau antara wara lawehnya daun telingo ambo ndak tahu mau begini. Tapi dia ada bantuan kacau bara lawehnya daun telingo tahu. Bara bantuan hidung awak kate ke kiri atau ke bawah kacau bagi informasi. Bulu mata awak kacau bagi informasi. Bantu pipi awak, bantu segala macam bantu kacau bagi informasi. Jadi nak tahu siapa nak sawananya, acok-acok bakal kau masuk jangan mati. Walaupun di belakang nah kacau. Tapi itu maka berkacalah dalam kehidupan. Nan dia akan dek kacau kawak itulah nak sawananya. Dia itu hidung dia. Alah ikut telingo yo. Dewa api keluar aku dah sudah makan janjan beko terkikik-kikik galak kironyo lado menyalik di gigi kan malu ah.
Kacau bisa jauh bagi informasi kawan. Jadi untuk mencari siawak nusawananyo tagak di muka kacau. Nah, untuk kehidupan siapakah kaca kita? Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang banyak adalah kaca untuk diri kita. Kalau banyak orang nasihati awak nak selesai itu. Sapadang panjang ko ndak parah orang elok karak. Atau siapa sabaru ko buruk seorang kawat sadu alahnya. Ayo awak nak buruk. Sebab kacau bagi tahu kawat. Ndak mungkin sapadang panjang ko orang salah awak seorang nambana nak itu. Habis salah awak tu. Bamang ko ndak diacuhnya den orang ko. Di maden pai la bantu timum bungkuak saden. Masuk ke ruang lain. Masuk itu ni ndak. Jangan orang banyak disalahan. Sebab la tattafiqu ummati fid dhalalah. Umat ambo tidak akan mungkin sepakat bersama-sama di dalam salah. Bapak Ibu hadirin, hina ku awak tu tidak awak bisa nilai sarang. Betul. Tapi kamu apa kawan nak basuh? Asal masuk kadai ada usaha membayar. Ambo rasa minum bo ada haji gua, jilis gua. Nyum bayar. Malam mau ambo bayar. Elok kamu. Aku ndak ada orang nama membayar seorang alayu. Ya orang malih awak, kami tahu. Jadi apa ibu hadirin sekalian, ukurlah diri awak. Apakah awak zillah, hina atau tidak, yang menentukan adalah ba'a pandang orang lain kawak. Bapak ibu hadirin sekalian, bahkan di siku disebutkan waba'u bi ghadabin minallah. Dan Allah juga memberikan kepada mereka itu kemarahan, kesengsaraan. Sesuai itu. Sudahlah kehinaan sangsara lah. Yo yang namanya itu kan dia pakai cek tadi, kadang jalan data, kadang jalan mendaki, kadang mulus, kadang bebatu. Mawa kan nang kado setawi. Atau pastolah jalan ke sekolah pi meminjam piti. Taruh dapat bertinggang seorang Allah aja. Tiba ditamui orang dia ada sedang tabe dulu gini. Dia ada sedang payah lu gini. Abang aku tak mau orang menyalang kau. Sebab awak jahit. Awak cipih. Cipih nama itu. Tapi kalau awak elok apa ada ibu, nampak sedek kawan mana-mana buru awak. Ributnya kawan duduk sampai mata. Bakok gak bunuh maruang teh. Iaitulah dia melenggang anak pulang ke petang. Besok pagi pukul 9 harus berangkat. Uang kuliahnya harus tabawa. Lu nampak dia bukin nilai. Terakhir tu malai subang orang rumah lah jual. Kini telingonya jual mau lagi. Tak ada subang terlain. Jadi bara pitirnya pada lu 300-nya. Hai la. Aku pakai sekolah aja. Ditawarkan malah. Dewa caranya melenggang Bama bayar. Jadi itu dia dipikir dulu selesai anak dulu. Bama kau nak orang menawarkan batu itu saja. Sebab awak elok. Banyak orang yang menenggang awak bapak dan ibu. Kalau datang. Bantuan yang terjadi kini dia bu. Mengecek ambo ibu danga, mengecek ambo bapak danga. Datang ambo bawa mati, kok semayang jadi imam. Akak pulang muka dulu. Anak meresian. Itu kan dia elok ambo. Anca ayah ya leh angkat disuruh. Ayah wala tak betul. Apa malah pi ayah cik lah. Karyang tu. Awak tu pasal keluar kan tu. Itu kan dia elok tu. Sehingga datang juga tunggu. Panik perhatian duduk orang kambang lapi. Awak bari ayah. Kita beri nasi. Sekali beli nasi mah. Sekali ya. Jadi bapak ibu hadirin itu tidak bisa ditawar. Tak bisa ditawar. Bapak ibu hadirin sekalian yang hormati, kehinaan, kesengsaraan, kemarahan dari Allah. Nah, kecil Allah illa kecuali orang yang tidak dapat kehinaan, tidak dapat kemarahan dan kesengsaraan, orang yang mengarajukan dua hal.
Mana dua hal tu ya. Di situ disebutkan kecuali nanda kadape illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang nanda kadape de kehinaan, kesengsaraan ataupun kemarahan Allah itu adalah orang yang selalu menjaga dua hubungan. Hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua tu. Kapasisi katarusan lalu taruh kawan gulu. Sebelum kaji kali taruhkan ajak guru minum dulu. Begitu. Dia gawe. Dicari kamu. Terjual tagak ji kami itu pun. Kapasisi katarusan lalu taruh kawan gulu. Sebelum kaji kali taruhkan ajak guru minum dulu. Kan pas pantunnya tu. Bismillah. Walaupun dari hujan agak angin terasa rumah iyo. Iya angin di istana. Tu mungkin di hati sedang angin lah. Iya sudah ngaji kau nerimo tu angin ti. Ada bayangan. Yakin awak tak? Tidak ada tibur dalam itu. Apa-apa ibu hadirin sekalian. Nang kawak kaji kini lagi apa itu hablum minallah, apa itu hablum minan nas. Habl itu kalau artikan dalam bahasa awak tali. Jadi tali kepada Allah, tali kepada manusia. Bah filosofinya tali ke? Ada anak gubalo jok Jawi. Tu nyo punya hubungan. Nan menghubungkan anak gubalo jok Jawi adalah tali. Kan ya betul tak? Nak gubalo mairi Jawi, telingo Jawi. Sebenarnya pacik atau tali Jawi? Tali Jawi, telingo Jawi, tanduaknya. Pakai tali. Jadi tali yang menghubungkan Jawi jo anak gubalo. Filosofisnya. Selagi tali itu lendak putih, Jawi selamat. Pertama ndak putih, nang kedua ndak lapeh. Putih je lapeh sama saja. Kalau lapeh bakar. Jadi pameo tengah masyarakat mah bentuk kabau lapeh. Kemari mendudu saja. Masuk je para haji, masuk je para imam, kena para jagoan orang yang lalahnya dek Jawi lapeh tadi. Dek kabau lapeh tadi. Jadi selagi tali tu lendak lapeh, telendak putih, insya-Allah anak gubalo ndak kailang Jawi dan Jawi pun tidak akan pulau kama-kama. Sebab ada pengendali. Di Jawi ko kalau tidak ada tali yo kamari masuk sini. Ada di Selayang bawah angke 2 tahun lalu di Raya Waji lapeh Jawi ko. Warinya di mana lapeh Jawi pitalah. Selayang bawah tu. Kerja dia tinggal. Kok baca runya sampai lapeh Jawi nang kabada biak kok. Wari nyuturi jalan di pitalah baru dapat Jawi. Kalau tidak dapat di pitalah mungkin beraso di Damas Raya mungkin dapat Jawi. Ayo babayo kalau Jawi kau lah lapeh. Habis tu. Tapi selagi tapawi makanya bisu awak ka manabih Jawi hati-hati je lapeh Jawi ko. Sudah itu kejadian pula di arah-arah Minangkabau Vili tu kabau tu. Masuk rumah. Nyo kalalok dalam bilik je. Kabau. Kabau tu kabau lapeh. Mungkin pintu enggak kadang masuk kabau tu ke dalam. Tentu irara ini pijak kursi ku itu segala macam. Ayo bayu kalau lapeh. Nah apa ibu? Oleh karena itu jangan sampai wak putih tali dalam hidup. Hablum minal. Baik sesama manusia maupun sama Allah. Nah kalau dengan manusia yuk tali sesama manusia juga. Allah makanya dikatakan Allah itu pengendali awak.
Manang kailo untuk awak belum tentu bisa awak menentukan le asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang paling Anda benci baik untuk Anda. Boleh jadi apa yang paling Anda sukai buruk untuk Anda. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Karena Allah nan tahu sedangkan kamu tidak tahu. Oleh karena itu keselamatan untuk diri awak berusahanya, tapi nan menentukan sawananya elok buruk untuk diri awak Allah. Oleh karena itu jangan sampai putih wajah Allah. Kalau putih, ada itulah bentuk jawi lapeh kamu lapeh. Laili mudia kita ke bawah. Di pasar tu kau banyak nak galau kan dia banyak lapeh jawi kau. Nyo masuk kadang kadai orang nyo masuk i. Kadang terompa orang tak bawa dia nyo. Ka bau lapeh. Haji mengko dia aman kan dia lain nak lapeh haji. Haji jadi tarianah tak. Kata. Kau aman haji tu. Iyo, aku lapeh. Jadi apa ibu hadirin itu awak dengan Allah. Bagaimana pula dengan tali sesama manusia? Hablum minan nas. Samanya nan tabi pak. Sasantiang-santiang orang, sehebat-hebat orang, nyo perlu orang lain. Nak bu? Sebab ndak ada satu kerjaan yang bisa awak kerjakan tanpa ditolong oleh kawan. Kawan tu gini kalau hampa mau barak kata kai awak. Ambo ceramah, pak menangai, ibu menangai, ambo santiang kecil ambo. Tapi ambo butuh pak ibu. Dalam hal apa? Menangai pengajian ambo. Pengajian ambo seorang tak ada menangai nampak orang dari luar. Kulah mulai mah, tu itu nyulah. Lah mulai berbisi imam kau. Pak Haji je, Pak Ketua kan. Ada tua, Pak Haji Buzan. Kau buyalah mulai ceramah orang tak ada je. Tentu di Palang bos sekali. Biar Liza lah berubah. Tak ada ceramah, hanya pupu apa semangat jauh. Kalau mikirnya seorang dia. Jadi hamba butuh apa ibu. Dan sebaliknya juga demikian. Kalau gunungnya maduk kemari, orang ceramah tak ada. Itu kadang-kadang seseorang. Di dalam hidup kita saling butuh. Bahkan kalau boleh awak mengaji apa? Makin menjadi orang gadang awak, makin ketek awak, makin lama awak. Itu Prabowo tu kan? Ambo sangat tahu je, nyon tak tahu ya. Jangankan kamu mau Honda menjadi driver, supir pesawat bisa nyambau. Tapi mulai semenjaknya menjadi presiden, membuka pintu sana boleh seorang. Harus ada orang yang membuka. Jangan kamu nyetir seorang. Sabok presiden. Kau kalau ada restoran dalam bawah kini tempat tu seorang ni dia. Saya lah. Tas bawaan pintu bukaan. Lalu dia pak tu duduk papnya pintu. Tak lu boleh karya-karya melepak tu. Kalau karya letak pintu request kawan nanti keluar sekali. Bawa nanti pak pintu yang karya tadi. Makin tinggi status sosial awak, sabananya makin butuh orang lain. Nak kata lo ada Prabowo sekarang tu badannya menyapu rumah tak bisa nyo. Bisa menyapu awak bisa nyo, tapi tak boleh, tak pantas, tak wajar. Kan begitu. Jadi yakinlah awak, fahamlah awak, makin menjadi orang gadang awak keketek wan sana. Tak ada satupun karajo awak di dunia nan tak butuh orang lain. Bawa ngaji di satu tampek. Ada nak karajo awak seketika awak karajo tak perlu orang lain. Ada ya, ibu. Bu, buang air je. Orang buang air menyuruh biar nak tak mungkin lah tak tolong ke orang dah. Jadilah bu. Cuman tanya nak kali sampai ke ibu, kaya dia bersambut bu. Kata dia berjawab, bu buang air di mana? WC malah. WC sambut bu. Tukang tu siapa? Orang. Perlu je. Buang air pun perlu orang. Baca. Bahkan karajo nampal yang ringan. Galak, senyum. Perlu je orang tak? Perlu je orang. Galak saja perlu orang. Kau nak je lah cuba seorang. Tapi kata yang saji itu seorang lantai 2. Kau orang tak ada tu galak seorang. Nampak ada orang dari jauh. Lain tu.
Awang kini kau mangku ambo fresh lapang bawa galak kan dia apa li mencari kamu. Tapi kalau seorang semua bodoh kerinian ada galak mas orang. Tentu itu lebih tu kecil orang. Bu, tu orang. Banyak dia mulai cek seorang je. Tapi kalau sedang ada dulu dia telingur pacik sedang apa itu. Salah, tidak seorang itu dua, cuman kawan jauh. Itu saja. Jadi apa ibu? Perlu aja orang. Makin banyak orang yang kenal Jawa, makin banyak kawan awak, yakinlah hidup makin senang. Makin senang. Ambo mengko jarang minum di Gumarang, tu lah malih bu. Asal minum tak ado nang kau membayar, ado sen membayar, tak pernah ambo nang ngaluan piti dah. Kadang awak membayar, lah biar dibayar dia pak nan dari pitalah tadi astagfirullah. Itu bisu benar lah. Allah biarnya, anda nan dari patipuan tadi bayar biar. Allah biarnya haji tadi, haji PDAM tu yang dari bayar tu biar. Hendaknya nyala pensiun ini. Nyala ndak muak kerja PDAM ada air naik tu kelik pek je. Nak muak ya. Hari tu bang kau makin banyak kawan awak, maka akan makin senang kehidupan awak. Nah, kan model tu. Nah, Bapak Ibu, makanya hablum minallah wa hablum minannas. Ba'a cara untuk mendapatkan hablum minallah dan hablum minannas. Sebenarnya sederhana aja. Rukun Islam berapa ji? 5. Dan kau tidak tentu le ji jalan lain. 5. Rukun Islam na 5 tu itu kalau seandainya awak bagi diambil cik dulu tinggal sampai. Mana cik? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diambil cik itu dulu. Itu adalah pintu gerbang untuk masuk Islam. Kalimat nan saketek tu syahadatain, 2 kalimat syahadat tu itu bisa merubah hitam menjadi putih, siang menjadi malam. Apa kasihnya? Calon neraka bisa menjadi jalur surga dengan mengucapkan kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, setelah itu awak ucapkan, awak lah menjadi mukmin, lah menjadi muslim awak. Makanya orang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah awak menjadi muslim, jagalah hablum minallah, jagalah hablum minannas. Bah menjagonya rukun Islam nan nampak lain. Mana nan nampak lain? Salat, puasa. Salat dan puasa yang ditujunya adalah hablum minallah. Jadi adalah merupakan kedustaan yang besar, kebohongan yang tiada tara, keceknya hubungan dengan Allah dakek, pi semayang dah. Keceknya hubungan dengan Allah itu pada dakek, puasa dah. Jadi ukuran hablum minallah seseorang itu dekat dengan Allah, hubungan dengan Allah, solatnya, puasanya. Kalau solat kan sehari-hari. Nah, jadi solat itu adalah dalam rangka memupuk hubungan dengan Allah. Puasa. Sedangkan rukun Islam nan 2 lain, zakat dan haji itu masuk kepada wilayah hablum minannas. Zakat dan haji. Kan tambah 5 juta. Hablum minannas. Kalau seandainya mengecekkan bahasa hubungan dengan sama manusia itu adalah dakek, tapi zakat adalah haji itu adalah pengertian dan pemahamannya. Haji itu kan wajib bagi orang mampunya. Akan itu. Tapi pemahamannya. Pertama zakat, masuklah sedekah segala macam. Ayo memang tabayang dah. Cik-cik awak bahasa tu. Hablum minallah dulu. Dengan ketaatan awak melaksanakan solat, akan terjalinlah hubungan yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena setiap saat selalu berkomunikasi dengan Allah. Makanya ukuran dekat jauh dengan Allah itu terletak pada solatnya. Itu pertama dulu. Kepada solatnya, pada ibadahnya. Laksanakanlah solat dengan sesungguhnya. Kemudian puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan, tapi juga didukung oleh puasa-puasa sunat dan awak karajokan sama sekali. Makanya saya lihat orang-orang taat memang tergambar dari sikap dan perilakunya itu ketaatan, terutama melalui salat.
Buat solat tu nak nampak langsung Pak Ibu. Nampaknya. Itu berpikir. Dengan kita dekat kepada Allah, Ambo alum pernah membaca di dalam suatu tulisan ataupun khabar maliangku menyelang menciluk sembahyang 2 rakaat dulu. Benar? Kan ada. Kecik ketua maliang tu nak berhasil maliang wak ini sembahyang duha wak dulu cik. Sebab kalau dia sudah solat tak jadi dia malik. Bamang ku ada di masjid tas hilang, terompa hilang, itu ndak orang semayang lagi non celok tu. Urang lecek-cek semayang tu. Kadang di rakaat kedua, di tadi ada di sewalah mu pas rakaat kedua nyu mundur ke belakang. Waktu awak kami salam kira tas kami ndak ada oleh. Berarti kan nak semayang tadi tu. Cek-cek solat. Ada masjid Nur Iman terjadi itu. Sudah semayang maghrib lah heboh. Heboh. Itu ni sekadar kek kau tadi buya pas di rakaat pertama nyu mundur. Tadi kami nyu tas ada alanya. Tu pergi ke tepi labu malnya lagi. Lalu cuy. Berarti kalau solat sesungguhnya tak jadi dia. Sebab tanha inilah syak wal munkar. Solat itu mencegah seorang dari keji dan munkar. Apa lagi puasa? Tak pernah tengah robot deh maliang tu mengajar maliang, polisi ngajar maliang bersuarnya. Maliang tu sedang buku. Kan tak ada. Sementara Pak Polisi buku dulu. Tak ada. Kalau lah puasa dah dia nyebut bulan. Jadi menahan dirinya dari berbuat jahat. Malunya ke dirinya. Dia sebentar aku sudah baca Quran baru, sebentar aku sudah sembahyang baru, kalau lalu terompa orang. Sebabnya makin talbisul haqqa bil batil, makin dicampur aduk antara hak dan batil, kadang dosa dia hasilkan. Jadi ikutnya. Maka taatlah kepada solat. Kemudian bagaimana dengan hablum nanas? Zakat tu kasihnya zakat sedekah, pemurah. Bercapek kaki baringkan tangan. Biasanya akan didekati oleh orang banyak kalau nya pemurah. Murah menolong, murah membantu, ringan tangan. Begitu rupa. Tak ada sakit nak satunya mencaliak. Tak ada mati nak satunya pergi menyangguh. Ayam putih tabang siang di masa saja nampak. Itu orang akan baik dengan dia. Itu yang dimaksud situ tu. Murah dan gampang menolong. Ada kawan berjalan, tunggu lu sama-sama berjalan. Dia tu. Nampak kawan tak main melo, main pepanya, biang. Tak diantarnya lah. Bimbingnya sehingga sama tiba jadi. Orang seperti itu pasti disenangi oleh orang banyak. Bapak Ibu, ambo dapat cerita dari mama dari anak-anak, Bu Muksis namanya. Odeda aja. Abi main waktunya dah. Main abi. Terasa tipi pada awak setelah awak menyaksikan peristiwa aja. Dia kan tinggal di Bogor deh jiwa. Jadi anak-anak minta jalan sore. Tiba dekat pom bensin, balik itu ya, kan ada mini-mini market di pom bensin. Di stop auto, masuk ke pom bensin, pindah oleh minyak dah. Parkir, nyupai. Setelah dia ambil beberapa roti yang diinginkan dia anak, pergi ke kasir. Rupanya sampai di kasir tu ada 2 orang, jadinya yang ketiga, tu antri lah. Nan di mukanya anak muda kau tak main dah secara petangnya, bandak mainnya. Selawa lepis agak cabik-cabik tangguang, baju kau sulong. Tangan sebelah kiri dulu tato-tato tangguang. Tapi di luar dugaan dah aja. Nyo lakukan sesuatu yang membuat awak tamanong sudah itu. Apa memang tamanong? Coba tu. Ada ibu di depan. Alah agak neneknya, jok cucunya barangkali. Nyo membali sesuatu. Ada dalam masai, dihitunglah di kasir. Barangnya harus membayar 125. Lama betul. Kenapa? Karena piti ketek-ketek. Piti 2.000, 2.000, 5.000, 2.000. Diduga ibu tu mungkin pengemis. Terangah kasir mengecek. Dia buat terangah. Buat jarak 2 orang. Bu, ibu bayar 125. Uang ibu cuma 100. Waduna, uang ibu cuma 100. Sudah dihitung. Bagaimana ya? Gini aja bu. Ibu kurangin saja 25 yang ibu beli itu. Urungkan saja 1. Cari saya roti ragunya 25, tak jadi saya tu cari dapatlah roti ragu 25. Kami itu dipayun ke cucu, ya tak apa-apa nek kecil cucu. Cuma yang mantu keluar melihat peristiwa itu, anak muda nanti muku mama anak-anak buat tadi nyo keluar dompetnya, nyelo piti 50.000 di dompet, nyo jatuhan ke kaki amak.
Serta jatuh kakak kiamat kok. Di toko punggung. Mama, itu uang mak jatuh. Lain kali ngitung uang hati-hati. Uang mak jatuh. Enggak, itu enggak uang saya. Uang mak saya lihat dari belakang. Ambil itu mak. Diambil oleh dia mak, dibayar. Enggak jadi dikurangi anaknya balik. Malah masih balik piti 25 oleh. Menggigil. Sampai keluar bocah lihat dah menggigil je ibu tu baru. Mungkin selamanya hidup sekali jauh dia mencari piti 50,000 orang kali baru. Atau anak tu sudah bayarnya pilih. Kawan nak ngecek, ke ibu tu nak ngecek. Alangkah mulianya hati anak itu. Nah orang-orang yang seperti ini pasti hablum minan nasnya rancak. Orang tak mangga mak nak betul tak ada menghadapi pelajarannya. Dia jauh tabai mana pada iman dia. Biar buat tolong mak. Tak ada paranoia itu lah. Kalau mau kecil biar buat tolong mak tu jatuh di bawahnya di muka cucunya dan malu dia orang banyak. Itu uang mak jatuh. Uang mak saya lihat dari belakang ambil mak. Kalau enggak orang lain ngambil. Menggigil mak. Itu kecil. Adi salah satu contoh. Asah awak baca pek kaki beringan tangan, insyaallah hablum minan nas terjaga. Kalaulah serupa itu yang namanya zillah, kehinaan tidak akan dapat awak. Yang namanya maskanah, kesengsaraan, yang namanya ghadab, kemarahan akan dihindarkan oleh Allah dari diri awak. Itulah Pak dan Ibu dibuat gulai dia gesarai, gulai masak makan pagi. Rasanya malam kini lalu selesai, insyaallah kita sambung besok pagi. Dia waktu lama suak, maka kita berhenti. Demikian, banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.